Apa yang Alkitab katakan tentang tahun 2025? Matius 24 ayat ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, tahun 2025 adalah tahun di mana dunia makin punya perubahan yang dahsyat. Dunia makin canggih dengan berbagai teknologi yang makin pintar. Manusia makin sibuk mengejar yang fana. Tapi persoalannya dan pertanyaannya bukan soal apa yang dunia katakan tentang masa depan. Tapi pertanyaannya adalah apa yang Alkitab katakan tentang masa depan kita di tahun 2025 dan berikutnya. Saudara, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dunia akan semakin tidak menentu. Di 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, sekarang udah mulai terasa kehidupan begitu sulit. Gempa bumi, peperangan, terjadi banyak hal. Kita lihat Alkitab tidak memberi tanggal ya. Tapi Alkitab memberikan sebuah pola. Dan tahun 2025 adalah bagian dari hari-hari terakhir itu. Di mana kejahatan makin meningkat. Kasih banyak orang menjadi dingin. Manusia lebih mencintai diri sendiri dan uang daripada mencintai Tuhan. Tahun 2025 bukan tentang ketakutan, tapi tentang kesiapan. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan masih di atas segala sesuatu. Mazmur 146 ayat ke-10 firman Tuhan berkata, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Jadi meskipun politik gonjang-ganjing, ekonomi penuh dengan ketidakpastian, dan AI mulai mengancam pekerjaan manusia, namun Tuhan tetap memerintah. Tuhan tetap berdaulat. Dia tidak tergoncang oleh krisis global ataupun algoritma digital. Yesus berkuasa. Katakan amin. Dan yang ketiga, umat Tuhan dipanggil untuk bangkit. Yesaya 60 pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tahun 2025 adalah tahun kebangkitan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bukan bersembunyi dalam ketakutan, tapi tahun di mana kita bangkit dan menjadi terang bagi kegelapan dunia. Ini waktunya menjadi suara profetik di tengah kebisingan politik. Ini waktunya menjadi solusi di tengah kekacauan moral. Ini waktunya menjadi saksi Kristus di tengah badai zaman. Dan yang keempat adalah waktu semakin singkat. Dikatakan di 1 Korintus 7 29a, waktu telah singkat. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa maksudnya? Kita lihat, semua anak Tuhan harus mulai fokus kepada Tuhan. Jangan lebih mengurusi pribadi daripada mengurusi kerajaan surga. Banyak yang dikejar orang ini. Ada yang mengejar karir, ada yang membangun kerajaan dunia, tapi lupa waktu rohaninya semakin sedikit atau semakin sempit. So, tahun 2025 bisa jadi tahun yang mempercepat penggenapan banyak nubuatan. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah berbuah? Apakah saudara saat ini hanya sibuk tapi kosong? Dan yang kelima, saudara, Tuhan sedang menyaring gerejanya. 1 Petrus 4 ayat ke-17 firman Tuhan berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, di tahun-tahun mendatang, termasuk tahun 2025 ini, akan terjadi yang namanya pemurnian. Yang setia akan bertahan, yang hanya ikut-ikutan akan gugur. Tuhan tidak cari keramaian. Tuhan cari hati yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu semua, saya percaya apapun yang terjadi, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita menuai bersama-sama. Apa yang kita tuai? Tuai berkat Allah. Apa yang kita tuai? Tuai jiwa-jiwa. Apa yang kita tuai? Kita tuai bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Jadi tahun 2025 bukan tentang ramalan, tapi tentang panggilan. Saudara dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Alkitab tidak meramalkan tahun, tapi menyediakan jawaban untuk setiap zaman. Pertanyaannya, bukan apa yang akan terjadi di tahun 2025 sekali lagi, tapi apa yang akan kamu lakukan sebagai anak Tuhan di tahun 2025 ini.
Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa bersama-sama agar Tuhan mampukan kita untuk hidup berkenan di hadapannya di tahun ini, tahun 2025. Bukan hidup yang sekedar ikut arus, tapi hidup yang berkenan, hidup yang berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Biarlah tahun 2025 bukan jadi tahun kebingungan, tapi tahun kebangunan rohani, tahun penuaian. Saudara, jangan hanya menebak masa depan, tapi hiduplah dalam firman Tuhan yang kekal. Selamat menuai. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.